Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Segera temui Demokrat dan PKS ya, P3 ingin bangun koalisi kokoh. Berarti saya lihat bahwa P3 ini mulai agak kepanasan begitu ya. Dalam artian apa? Ya, mencari sosok cawapres begitu kan ya. Mungkin sudah jelas ditolak oleh PDIP si Sandi ini yang ngotot begitu kan. Mau bangun komunikasi dengan Demokrat, mau bangun komunikasi dengan PKS begitu. Jelas PKS jelas menolak itu dan tidak mau begitu kan. Ya karena apa? Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan yang kemudian memilih PKS di situ begitu, ya karena memang pendukung Anies Baswedan bukan dari PKS sendiri begitu kan. Ya, PKS sendiri kan hanya mengandalkan dari partai begitu ya. Kita jelas begitu kan. Lihat realitasnya begitu. Maka ada jutaan orang ya akan tidak simpati kepada PKS begitu. Ya, bisa saja tidak lolos di parlemen begitu ya. Kenapa? Karena apa yang diharapkan oleh gabungan dari PKS, P3 dan Demokrat, apa yang mau diharapkan? Ya, kecuali dari partai-partai mereka sendiri, dari konstituen mereka sendiri begitu kan. Sedangkan di masyarakat seperti apa begitu kan ya. Ini jelas begitu kan akan rugi begitu PKS, tidak dapat apa-apa juga begitu kan. Yang menjadi capres cawapres itu adalah calonnya adalah Pak Sandi dengan AHY, pastinya kan seperti itu begitu. PKS tidak dapat apa-apa di situ begitu ya. Kalau di luar sana banyak spekulasi sekarang mau dibenturkan antara PKS, Nasdem dan PKB, mulai dibenturkan begitu, mulai digoreng habis-habisan begitu. Tapi saya yakin 100% PKS akan mendukung Anies Baswedan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti itu. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Ini yang gue senang. Akan semakin banyak pilihan rakyat. Ayo semua berkontestasi dengan ide-ide dan wayot atas problematika bangsa ini begitu. Sangat-sangat strategis ya. Kita lihat saja begitu ya. Kalau dibaca isi beritanya tidak ada wacana membentuk koalisi baru. Ya, Sandiaga punya kepercayaan diri dan peluang besar jadi cawapres mendampingi Ganjar ya. Sandiaga Uno berniat mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung mengusung Ganjar ya Uno sebagai capres cawapres mereka begitu ya. Tapi sama PDIP udah ditolak dan sebelum melamar gimana katanya begitu ya. Jadi jelas begitu kan. Ada persoalan-persoalan penting. Saya kira tidak bisa disatukan ya antara PKS terus Demokrat terus kemudian Demokrat begitu dengan P3 begitu. Tidak bisa disatukan mereka begitu kan. Karena ya ngotot sekali siapa cawapres mereka begitu kan. Tapi sama PDIP udah ditolak dan sebelum melamar gimana? Ya terserah begitu kan ya, hanya jadi gelandangan politik di situ begitu. Kalau P3 Demokrat PKS satu grup, Nasdem PKB satu grup, ya Golkar Gerindra satu grup, PDIP sendirian kan cuma 19,2% suara yang nggak lolos PT dong. Nasdem dan PKB lolos di situ begitu ya. P3 Demokrat dengan PKS pasti bersatu begitu ya kalau mencapai 20% begitu ya. Tetapi saya kira sulit untuk jadi koalisi begitu ya. Cukup dong hitung lagi 20% atau 116 kursi dari DPR ya. Membuka peluang ke Sandi untuk bisa dampingi Ganjar ya. Dan mengajak Demokrat serta PKS segera merapat. Sepertinya bukan koalisi baru, capres baru. Ya apa yang mau diharapkan dari Pak Sandi begitu kan. Apa yang mau diharapkan dari AHY begitu. Toh pada akhirnya itu aja begitu kan ya. Ya hanya pendukung-pendukung Anies Baswedan ya yang kemudian fanatik terhadap itu waktu itu begitu. Tapi sekarang pendukung-pendukung Anies Baswedan tetap mendukung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan di situ adalah capres begitu kan. Bukan cawapres begitu. Jadi saya kira tidak ada dampaknya, tidak ada ngaruhnya kepada pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu ya. Partai Guram ngatur koalisi apa bisa? Saya kira tidak bisa begitu kan ya. PKS tetap kepada Anies Baswedan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya tetap kepada Anies Baswedan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya segera temui Demokrat dan PKS P3 ingin bangun koalisi kokoh begitu. Saya kira jauh begitu kan. Tidak mungkin begitu ya. PKS itu mau kepada P3 dan Demokrat begitu. Sudah jelas-jelas di situ begitu ya. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menjelaskan ya koalisinya terbuka dengan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat dan PKS. Mardiono mengatakan pihaknya ingin membangun koalisi yang kuat dan kokoh. Siapa yang mau dicalonkan? Sandi atau AHY? Jelas kalah di situ begitu ya. Elektabilitasnya kecil di situ begitu.
Bahkan ya tetap kita patuhi dan atas kesepakatan kerjasama politik antara PDIP dengan P3 juga kita memiliki tugas untuk kita bersama-sama ya penguatan koalisi ini, kata Mardiono pada wartawan di kawasan Kebon Sirih ya. Di antaranya termasuk adalah mengajak partai-partai lain untuk bisa bergabung koalisi bersama karena kita ingin membangun koalisi yang kokoh dan kuat. P3 tetap akan konsisten pemilu, sambungnya begitu ya. Bahkan Mardiono juga menegaskan bahwa sejak awal P3 telah menjalankan konstitusi yang sesuai dengan kesepakatan dengan koalisi PDIP ya. Yang tentu kami dari awal karena kami menjalankan konstitusi bahwa apa yang kita lakukan adalah keputusan yang kolektif kolegial partai kami ya, ujarnya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan ketua DPP P3 ya Ahmad Baidowi atau Awi sebelumnya menyambut baik duet Anies Baswedan dengan Mohaimin Iskandar atau Caimin ya. P3 akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Partai Demokrat serta PKS itu. Jadi dia mau gimmick bagaimana begitu kan. Percuma, sia-sia kalau menurut saya pribadi begitu kan. Ya dalam artian PKS, PKB terus kemudian Nasdem itu sudah sepakat mengusung Anies Baswedan. Saya kira PKS tidak akan keluar di situ begitu. Kalau ada yang kemudian keluar begitu kan, saya kira tidak seperti itu ya. Walaupun kita nunggu dari Majelis Syuro begitu dari PKS ya, gitu tunggu saja begitu. Tapi PKS tetap akan kepada Anies Baswedan. Tidak mungkin dia akan membuat koalisi baru lagi begitu ya. Bahkan ya ada rencana bertemu ya sesama Bapilu, mau koordinasi saling silaturahmi satu sama lain. Tetapi jadwalnya belum ya. Ada rencana untuk menjajaki kemungkinan kita berkoalisi gitu, mengajak ke koalisi yang besar. Kata Awi ditemui di acara doa bersama ya Pemilu Damai 2021 ya. Awi juga menyebutkan ya terbongkarnya duet Anies Caimin ini membuka peluang kepada Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo ya. Dia pun mengajak agar Demokrat serta PKS segera merapat. Tapi ujung-ujungnya malah disuruh merapat ke ke PDIP begitu kan. Tapi kalau ingin merapat ke Caimin ya silahkan begitu kan ya. P3 harus merapat ke Caimin tidak menjadi masalah, itu bagian dari demokrasi kita begitu ya. Dengan komposisi seperti itu, peluang Pak Sandiaga Uno dan Pak Ganjar semakin terbuka ya, karena kami mengajak Demokrat dan PKS bergabung dengan Ganjar, pendukung Ganjar, ucap Baidowi ya. Menurut saya pribadi jauh begitu kan ya, si Awi itu melakukan itu begitu ya, ingin mengajak Demokrat seolah-olah menjadi pahlawan, ingin mengajak PKS seolah-olah menjadi pahlawan begitu kan ya. Agar apa? Agar ya Pak Sandi disodorkan menjadi cawapres. Saya kira jauh untuk menjadi cawapres begitu kan. Kita buktikan aja begitu. PKS itu solid sekali mendukung Anies Baswedan dan bahkan 100% mendukung Anies Baswedan begitu. Tidak mungkin begitu keluar lalu gabung kepada PDIP. Toh pada hakikatnya dapat apa di PDIP begitu kan ya? Apakah pendukung-pendukung selama ini apakah tetap eksis akan mendukung PKS? Tidak begitu kan ya. Dia akan tetap berlabuh kepada Anies Baswedan. Saya kira Anies Baswedan ini menjadi potensial yang sangat luar biasa ya dari PKS itu sendiri begitu kan. Jadi artinya selama ini kalau kita berlabuh ke PDIP ya silahkan, tidak menjadi masalah. Bahkan Partai Nasdem mengatakan silahkan kalau mau keluar. Katanya begitu ya. Jadi pengambilan dari PKS ini agak menurut saya pribadi agak terlalu lama sih begitu kan ya. Apalagi di Dewan Syuro begitu kan. Ini harus dikritik juga begitu kan. Karena kesempatan ini sebenarnya sudah ya Anies Baswedan dengan Caimin ini kan sudah satu paket, sudah lengkap, sempurna di situ begitu ya. Saya rasa harus dimaksimalkan begitu dengan adanya PKS, tapi di mana-mana tidak ada PKS selama ini begitu ya. Ada apa begitu? Ini yang mesti dipertanyakan begitu ya. Ya jangan seperti Partai Demokrat yang kemudian yang mengambil keputusan masih sana sini, masa sini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang turun channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.